Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjumpai Anda, saya Ratu Fitri, selama kurang lebih 25 menit ke depan. Dengan tentunya mengenal profil narasumber kita kali ini, dan saya sudah berada di ruangan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Sudah tidak asing tentu saja, beberapa kali sempat kita ngobrol-ngobrol. Langsung saja kita sapa, ada Insinyur Haji Ilham Khoir MM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wakil? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger ya, saya duduk di sini tuh kayaknya menyatu gitu ya Pak. Alhamdulillah. Benar-benar seger sekali pastinya. Mudah-mudahan begitu juga dengan kabar dan kegiatan sehari-hari ya Pak Wakil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak kerasa 2023 saja sudah lewat dari satu semester nih ya Pak ya. Betul. Pasti banyak kegiatan dan juga program yang sudah berjalan ya. Pastinya. Itulah ya. Artinya di sela-sela kesibukan itu kan kegiatan yang lainnya juga kan harus tetap berjalan. Apalagi tahun depan nih kayaknya agak lebih lumayan berjalannya bersamaan begitu ya Pak ya. Masa jabatan berjalan, tahun politik juga kayaknya sudah mulai dekat-dekat juga nih. Sangat-sangat sibuk tentunya ya. Apalagi ya insya Allah saya sendiri kan berniat untuk ikut lagi kembali ya. Kembali tentunya di luar aktivitas di kantor, aktivitas DPRD, saya sendiri harus menyempatkan diri. Betul. Menyempatkan diri untuk kepentingan 2024. Betul, apalagi hitungannya ini nggak nyampe 6 bulanan ya Pak ya. Ya kira-kira 6 kurang bulan. Lebih segitu ya. Tapi kan kalau dihitung-hitung memang cepet ya Pak. Sangat. Tidak akan terasa itu. Iya. Kita kemudian jangan sampai terlena ya. Betul. Karena tentunya niatan ini kan juga harus sejalan dengan aktivitas yang ada. Jadi harus berimbang lah. Betul, harus berimbang. Ini gimana menjaga kondisi kesehatan juga dengan begitu juga mendekati dengan tahun politik nih Pak Wakil? Kalau itu mungkin setiap orang beda-beda ya. Iya. Setiap orang beda-beda. Kalau buat saya mungkin berpikir positif, jangan terlalu dipikirin pekerjaan yang mengalir saja dan juga cukup istirahat. Cukup istirahat yang paling penting. Jangan lupa bahagia, jangan terlalu dipikirkan. Betul. Yang ada nanti stres ya Pak Wakil. Pastinya jangan mikirin yang lain, mikir diri sendiri. Betul. Insya Allah ya kalau sudah sesuai. Sudah itu ya pasti insya Allah lah kita akan segar terus gitu. Amin insya Allah ya. Berarti ini masuk di tahun depan, berarti periode kedua insya Allah ya. Ya. Berarti masih setia di Kabupaten Tangerang nih ya Pak Wakil ya. Iya betul. Ya, insya Allah. Nanti kita ngobrol lebih jauh deh terkait dengan itu. Kemarin kita sempat juga mengenal profil Pak Wakil Ketua ya. Beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol-ngobrol juga ya Pak Wakil ya. Wah ini luar biasa. Jadi membagi tugas berjalan beriringan ya Pak terkait dengan masa jabatan dan juga rencana di 2024. Betul Jadi sekali. jangan sampai terlalu difikirkan jadi stres gitu ya Pak, mengalir ya. Untuk kegiatannya biar bisa lebih ke depannya lancar begitu. Berarti ini tahun 2024 adalah periode kedua rencananya ya Pak? Betul. Insya Allah. Di Dapil berapa Pak Wakil? Saya di Dapil 6. Dapil 6? Dapil 6 itu cuma 4 kecamatan ya. Kelapa II, Legok, Pagedangan, dan Cisauk. Oke. Nanti pasti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan rencana 2024. Namun kita ke program dulu nih Pak Wakil ya. Baru selesai paripurna ya kalau tidak salah tadi. Betul. Terkait apa nih Pak Wakil? Kalau paripurna tadi itu terkait dengan jawaban Bupati atas raperda inisiatif DPRD dan jawaban dari DPRD terhadap raperda eksekutif. Jadi ada dua raperda eksekutif dan 2 raperda inisiatif. Ya, kedua-duanya atau keempat raperda ini kan setelah tadi akan dilakukan pembahasan awal besok mungkin selama 2 hari. Ini salah satu rangkaian ya. Sebelum nanti disahkan menjadi perda begitu. Betul. Ya. Ada setelah itu tentunya akan dilakukan studi banding ke daerah. Ke daerah-daerah yang memang sudah memiliki perda tersebut sebagai pengayaan dari perda yang akan disepakati nanti. Tentu saja kalau sudah ada payung hukum, sudah ada kejelasan hukum dengan raperda tadi, mudah-mudahan juga tentunya nanti kalau sudah berjalan lebih lancar begitu ya. Ya, agar pada saat raperda ini disepakati untuk menjadi perda dan kemudian dikonsultasikan ke provinsi dan disetujui,
dia akan lebih aplikatif ya. Iya. Artinya tidak lagi ada lagi apa namanya, benturan dengan perda-perda yang lain. Ada dualisme Iya. kepentingan misalnya kan gitu, sehingga dari sisi manapun, dari sisi apa, pembiayaan, kemudian dari sisi pembinaan terhadap perda-perda ini diaplikasikannya secara benar. Nah, itu sudah ada kejelasan tahapannya ya. seperti itu Ada ya. tahapan dan ada Ya. kejelasan hukum ya tadi Betul. terkait dengan perda tadi. Insya Allah nih mudah-mudahan ada 4 raperda yang saat ini sedang Betul. disusun dan dimatangkan begitu ya, Ya. persiapannya. Baik, itu tadi terkait dengan rapat paripurna yang baru saja selesai tentu saja. Kemudian tentunya juga ini kan sudah tadi disampaikan 2023 juga hitungannya juga tinggal beberapa bulan lagi. Nah, ini tentu saja masa jabatan kan sampai 2024 ya Pak Wakil ya. Betul. Persiapan di 2024 terkait dengan rencana kerja, kemudian penyusunan anggaran, walaupun mungkin masih terlalu dini, tapi secara umum sudah ada pembahasan terkait arah ke sana begitu Pak Wakil? Jadi untuk pembahasan 2024 mungkin diawali dengan perubahan anggaran 2023 dulu. Rencananya untuk itu hari Selasa sampai Sabtu depan itu pembahasan KUA PPAS, Ya. APBDP 2023. Minggu depannya baru kita membahas KUA PPAS 2024. Seperti apa? Saya belum bisa cerita banyak. Karena perpanjangan ya. Cuma memang perlu diingat juga bahwa untuk perubahan anggaran 2023 ini adalah menuntaskan apa namanya, program-program unggulan Pak Bupati. Ya, di RPJMD ya. Di RPJMD-nya. Ya mudah-mudahan itu selesai karena dari beberapa yang murni kemarin saja sudah terlampaui itu target-targetnya. Melampaui target bukan berarti sudah sempurna. Ya. Karena untuk mencapai masyarakat yang sejahtera itu bukan bicara mah gampang, tapi melaksanakannya Implementasinya kan, ya. implementasinya kan harus terdiri dari, kalau dulu mah ada repelita gitu ya. Ya mudah-mudahan ini berkelanjutan nanti ya. Di 2024 atau 2025 setelah ada bupati yang baru, karena yang 2023 sampai 2024 ini kan PJ ya. Iya, PJ, kosong ya. kosong, tapi tidak kosong, ada pejabat namanya. Ya itu kan mudah-mudahan PJ Bupati ini juga bisa bersinergi dengan aparatur yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, sehingga ini berkelanjutan. Yang menjadi tujuan utama kepala daerah yang terdahulu ini Bisa berlanjut dalam mensejahterakan, dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti itu. Ya, kalau di 2023 mungkin fokus ke pemulihan ekonomi pasca Covid begitu ya. Mungkin masih ada berkelanjutan juga masih terkait dengan pemulihan ekonomi dan infrastruktur mungkin ya Pak Wakil. Pastinya. Karena pemulihan ekonomi ini juga kan harus berkelanjutan ya. Dimana dengan kita tahu sendiri daya beli masyarakat ini sudah sangat jauh berkurang. Makanya tadi di dalam raperda raperda yang dari eksekutif itu tentang pajak daerah, itu banyak pajak-pajak, ada 10 lebih pajak yang kemudian diturunkan dalam rangka meningkatkan investasi lagi, misal pajak restoran, pajak hiburan yang tadinya 20% jadi tinggal 10%. Yang lainnya juga sama. Saya ini kan saya amati itu semua turun. Diharapkan dengan itu kan di 2024 nanti itu sudah bisa dilaksanakan. Karena perjalanan perda ini kan tadi kita sudah sampaikan bahwa cukup panjang ya, cukup panjang untuk menjadi perda. Jadi banyak relaksasi ya untuk relaksasinya, sehingga di 2024 nanti nih Bapenda sudah bisa berhitung nih harus seperti apa kan. Iya, jadi sudah ada penyusunan ya.
Dan juga pembagian nanti di masing-masing OPD agar Betul. bisa juga berjalan Betul. begitu ya Iya. anggarannya. Ini kan memang salah satu fungsi dari DPRD selain tadi pengawasan ya dalam hal monitoring, kemudian legislasi dan juga budgeting begitu ya. Budgeting. Nah, ini juga pasti akan dibahas juga ya terkait di Pasti. 2024 sendiri. Betul. Ya, 2 minggu ke depan kita bahas KUA PPAS ya aja dulu. KUA PPAS itu kebijakan umum anggaran. Plafon sementara, Ya. artinya sudah ada kelihatan, tapi bicara program, belum bicara kegiatan. Ya. Nanti baru diterjemahkan oleh masing-masing OPD. Ya. Kegiatannya Detailnya seperti apa, Detailnya Kang Yonan, seperti apa, struktur APBD-nya harus seperti apa. Iya, iya. Nah, itu akan dibahas lagi gitu setelah ini. Jadi perjalanannya Masih cukup cukup panjang. panjang. Ya. Tapi secara umum pastinya juga masih konsentrasi tadi ya beberapa Betul. sektor tadi, terutama juga dari segi relaksasi untuk masyarakat juga ya Pak. Pasti. Jadi untuk Pasti. membangkitkan kembali Iya. sektor ekonomi terutama pasca pandemi, mudah-mudahan ini di 2024 sudah lebih bangkit lagi begitu. Lebih Ya? bangkit lagi ya dengan diturunkannya kewajiban-kewajiban membayar pajak ini yang nilainya tadinya 25 menjadi 10, yang 12 menjadi 10. Saya dengarkan tadi dari laporannya Pak Bupati yang dibacakan oleh Pak Wakil Bupati Iya. itu turunnya rata-rata 10%. Wah. Jadi menjadi 10% semua gitu. Iya, Hampir iya, rata. iya. Ini bisa mudah-mudahan meningkatkan daya beli masyarakat ya. Meningkatkan daya beli masyarakat karena kan pastinya kita makan di restoran kita kena pajak juga Iya, kan. iya. Yang tadinya tadi 20% jadi 10% kan. Nah, ini kan bisa Bisa kembali juga ini ya. daya belinya. Daya belinya meningkat. Kemudian daya beli bertambah, minat untuk membelinya bertambah, ya pajaknya kan pasti juga akan Betul, ditambah betul. buat ini untuk APBD-nya kan gitu. Iya, termasuk ya mungkin dari sektor lain ya Pak, mungkin layanan dasarnya juga tentunya juga akan lebih ditingkatkan, terutama mungkin dari sektor pendidikan, kesehatan begitu. Ya, kalau itu kan memang sudah ada porsi sendiri ya. Jadi ada porsi sendiri, kita belum tahu kebijakan atau RPJMD-nya dari bupati yang akan datang nih. Iya, Tapi pastinya setiap kepala daerah ini punya RPJMD yang tidak yang tidak akan menabrak RPJMD yang sudah lalu. sebelumnya. Yang beberapa kali saya ikuti kepala daerah itu selalu melanjutkan dan lebih ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi sambil melihat situasinya. Karena setiap tahun itu pasti temanya beda-beda. Betul. Tahun ini infrastruktur, tahun depan pendidikan, tahun depannya lagi kesehatan gitu. Iya, iya. Di mana prioritas per tahunnya akan tidak selalu sama infrastruktur. Agar lebih merata ya Pak. Agar lebih merata. Agar lebih merata. Namun komposisi APBD-nya sudah ada aturannya di dalam Iya. Permendagri-nya. Pendidikan sekian persen, infrastruktur sekian persen kan gitu. Jadi memang sudah ada porsi dan skala prioritas tadi ya. Betul. Jadi berkelanjutan nih. Berkelanjutan insya Allah pastinya begitu. Ya, karena pada saat itu dibahas kan kita nih DPRD ini masih menjabat, sehingga kan masih bisa ditransformasikan Iya. kepada yang baru, yang lalu tuh seperti ini loh. Iya. Karena kita punya fungsi budgeting. Betul, betul, betul. Apa yang memang masih kurang, apa yang masih perlu ditingkatkan, Betul. mana yang masih terus harus Iya. ditambah lagi, Ditambah agar tidak lagi. turun begitu ya. Tidak turun, jangan turun. Waduh, pendidikan nggak mungkin turun, orang anak didik tiap tahun nanya. Nah, nambah terus ya. Iya, 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 iya. Jadi kebutuhan ruang belajar dengan kenaikan rombongan belajar itu selalu berpacu. Betul, betul. Dengan kapasitas juga ya. Dengan kapasitas. Makanya ya dibutuhkan percepatan dan tentunya juga kecerdasan untuk melihat situasi. Betul, betul. Termasuk juga kalau di sektor kesehatan ya program stunting dari pemerintah pusat juga tentunya juga diturunkan juga di daerah ya Pak Wakil. Tentunya stunting ini juga kan menjadi kewajiban kita semua sebetulnya. Jadi kan tentunya kalau stunting ini dari kemampuan itu kan. Stunting, kurang gizi, kenapa kurang gizi ini kan dicari. Sumber akarnya di mana? Akar masalahnya di mana? Iya memang dia kurang makan misalnya, ini gizinya buruk dan sebagainya, kayaknya daya belinya yang kurang kan. Nah ini yang jadi lintas sektor jadinya ya Pak, bukan hanya di dinas kesehatan Nggak cuma saja. di dinas kesehatan, leading sektornya dinas kesehatan, tapi dalam
pelaksanaan pengurangan stunting ini ya semua sektor ikut Terlibat ya. terlibat. Pasti tidak hanya cuma dinas kesehatan, dia sebagai leading sektor aja. Seperti itu. Ya, ini banyak sekali konsentrasi-konsentrasi yang menjadi skala prioritas, apalagi mungkin dari program pusat yang memang diturunkan ke daerah ya Pak Wakil ya. Betul itu. Ya terutama gini, setiap tahun itu kan selalu masyarakat disulitkan dari pendidikan nih. Pada saat mereka pada waktu PPDB ya. Iya, baru nih Pak ya. Nah itu kan bagaimana upaya pemerintah daerah dari sisi dari sektor pendidikan, tapi bukan dari tenaga pengajarnya, tapi ketersediaan bangunannya, supaya lebih merata, supaya tidak bertumpuk di satu daerah. Betul. Karena kita tahu bahwa dari pendidikan ini orang tua murid itu lebih suka anaknya ke sekolah di negeri. Ya kan? Yeah. Padahal swasta banyak, pengennya negeri aja. Makanya selalu masalahnya itu ya disonasi lagi. Ya mudah-mudahan ada solusi lah untuk itu. Untuk solusi untuk itu sehingga tidak. Apalagi kalau swastanya itu sama lah. Yeah. Diperlakukan sama juga dengan negeri. Nah, jadi tidak ada perbedaan begitu ya. Tidak ada perbedaan. Jadi ada pemerataan dan jumlah siswa pun juga akhirnya tidak timpang tindih begitu ya. Sini lebih kurang, ini lebih banyak. Betul. Misalnya ya ini Pak swasta saya pengen ke negeri, tapi di luar zonasi dia kan. Kan ngariatkan kolotnya itu. Karena kan regulasi dari pusatnya memang sudah seperti itu. Regulasinya seperti itu. Ya mudah-mudahan. Karena ini kejadiannya bukan cuma di Tangerang tapi se-Indonesia sepertinya. Betul. Menjadi bahan telahan juga di pusatnya. Apalagi SMA, SMK menjadi kewenangan provinsi. Betul, karena tadi ya ada kewenangan-kewenangan di tiap masing-masing. Anak didiknya anak didik kita, tapi kewenangan di provinsi, koordinasinya kan agak panjang. Betul, karena memang pendidikan. Masyarakat kan tahunya ini Kabupaten Tangerang, otomatis juga ada kewenangan dari kabupaten. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Baik, itu tadi beberapa program ya, program di 2024 yang juga masih akan terus berkelanjutan dari tahun sebelumnya. Nah, kalau berbicara terkait dengan tugas nih, kalau di komisi masing-masing punya mitra kerja. Nah, kalau seperti apa nih Pak? Mungkin catatan fungsi monitoring begitu ya dari unsur pimpinan DPRD juga kepada mitra kerja, termasuk diantaranya juga koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Seperti apa Pak? Sebetulnya yang namanya pimpinan ini memang tidak masuk di dalam komisi. Bagaimana monitoringnya? Tentunya ya kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang OPD, kami pimpinan ini bergantian. Hearing begitu ya Pak ya? Mau hearing atau mau dia hearing misalnya tadi ada kan. Yeah. Salah satu kita yang bukan cuma menunggu laporan saja, tapi juga kita ikut mendengarkan, kemudian juga ikut memberikan solusi kalau memang kita bisa memberikan solusi. Kemudian juga monitoring yang lainnya. Hearing tadi, tapi pembahasan pelaksanaan APBD triwulan pertama misalnya. Ada evaluasi kan, seperti itu ya? Ada evaluasi. Setiap triwulan ada evaluasi. Setiap triwulan ada evaluasi oleh Banggar. Nah, kemudian pada saat budgetingnya semua ikut. Pimpinan pasti di depan duduknya. Dan memimpin bergantian, memimpin bergantian sehingga tidak ada kekosongan pada saat itu sudah terjadwal di dalam Badan Musyawarah atau Banmus ya. Mudah-mudahan juga realisasi capaian targetnya pun juga bisa maksimal ya dari masing-masing OPD. Karena anggarannya kan sudah dari awal begitu ya. Ya, anggaran sudah dari awal. Jadi pada saat mereka menyampaikan, kita evaluasi menyampaikan, ya ada dialog interaktif. Mereka menyampaikan kesulitannya apa, kita juga akan bertanya kok tingkat serapannya itu baru sekian persen gitu. Sementara ini udah mencapai bulan apa kan ya ini.
itulah evaluasinya seperti itu, jadi monitoringnya seperti itu. Nah, jadi agar nanti Pada bisa program tepat ya, waktu ya, pada program terutama program, ya, agar nanti sesuai dengan target capaian Saya, di akhir tahun. betul. Nah, kalau bisa tidak ditumpuk di akhir tahun begitu ya Pak. Memang agak ininya, kalau di akhir tahun itu ada ya sesuai ketentuan juga, ada deadline. Deadline di BPKAD pada saat OPD ini menyampaikan SPP apa namanya ya, SPMU, surat ini. Nah, ini kan misalnya tanggal 25 deadline-nya. Kenapa kemudian numpuk itu seperti itu? Sementara tingkat serapan itu kan masih kecil. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik konstruksi. Bukan ngebela sayanya. Tapi logikanya gini. Misalnya pembuatan jalan di sana gitu. Dikontrakkan sampai Desember. Ya. Kan yang kerja kontraktor tuh. Pihak ketiga ya. Pihak ketiga yang bekerja, bukan dinas yang bekerja. Sehingga tidak mungkin dinas membayar manakala progres fisiknya belum mencapai kan gitu. Ya kalau memang sudah terlalu sekali, mau tidak mau dilakukan pemutusan hubungan kerja, dibayar sesuai yang dikerjakan tadi dikerjakan, sisanya jadi silpa ya, banyak lah Neng. Banyak sekali gitu. Iya pastinya, tapi ada evaluasi per triwulan gitu ya. Pasti ada. Nanti akan capaian-capaian. Ya, Pak Wakil, ini tadi juga pemirsa sudah mengetahui sedikit banyak ya terkait dengan program kerja yang sudah dan juga nanti rencananya di tahun 2024. Nah ini karena sisa waktu tinggal beberapa menit nih, saya ingin bertanya terkait dengan tahun politik. Tentunya partisipasi pemilih juga diharapkan juga bisa meningkat ya di pemilu ya, pertama di 14 Februari terlebih dahulu sebelum nanti di pilkada. Apa harapannya dari masyarakat nih, khususnya di Kabupaten Tangerang untuk partisipasi pemilihnya juga bisa lebih tinggi begitu Pak Wakil? Ya memang harapan saya sih kalau masyarakat di luar di perkampungan lah ya, antusiasme untuk mengikuti itu tinggi. Yang agak kurang itu di perumahan-perumahan menengah ke atas. Perumahan-perumahan menengah ke atas, mereka lebih peduli kepada pilpres daripada pileg. Mereka tidak kenal yang namanya caleg. Tak kenal maka tak sayang katanya. Padahal mereka kalau ngomong, kalau ketemu, kan Pak kalau tak kenal maka tak sayang. Ya gimana saya mau kenal, saya masuk aja susah. Ya karena memang, tapi itulah yang terjadi. Harapan saya sih ya masyarakat yang di perumahan itu juga antusias ya. Antusias mengikuti karena ini perlihatan negara loh. Iya, pesta demokrasi ya 5 tahun pesta sekali. Demokrasi, jadi ya ada waktunya, dan waktunya juga nggak berhari-hari kok, cuma setengah hari paling. Betul, biasanya juga diliburin ya Pak? Biasa juga diliburin gitu, jangan begitu pemilu malah liburan gitu kan. Oh lumayan nih, long weekend jadinya kan gitu ya. Ya harapan saya seperti itu, jadi kepada masyarakat ya, ikutilah pesta demokrasi ini, sehingga kita juga merasa bahwa ini pesta kita, kan, gitu. Bukan pestanya caleg aja gitu. Betul. Bukan pestanya caleg saja. Karena memang sistemnya memang begitu, harus ada caleg, ya. Bukan berarti kemudian mereka itu bukan keinginan saya, nggak seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak memilih juga itu hak politik kan gitu. Tapi sayang satu suara itu penting itu. ya. Iya, soalnya 1 juta cuman kurang seperak tinggal jadi 1 juta. Jadi. Begitu juga dengan suara ya Pak ya? Ya, sama aja. Kalau pada dasarnya kalah itu kan mau kalah aja 1, kalah setengah, kalah aja kan. Tetap ya, karena 1 suara tadi menentukan sekali. Sangat menentukan. Sangat menentukan, jadi jangan sampai istilahnya tidak menggunakan hak pilihnya. Jangan tidak menggunakan hak pilih. Betul. Gunakan hak pilih Anda dengan benar, sesuai dengan persepsi masing-masing terhadap salah satu caleg yang tentunya disosialisasikan kepada masyarakat. Betul, karena kan ini juga menjadi perpanjangan tangan ya nantinya ya dari beberapa aspirasi masyarakat. Betul. Jadi nanti akan diimplementasikan.
Wah, nggak kerasa nih, hampir 25 menit. Tapi terakhir tentunya ada closing statement ya dari Pak Wakil terkait dengan program ke depan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan harapan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Mangga. Terima kasih. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, tentunya mari kita dukung pemilu ini dengan tidak menjadi atau menggunakan hak pilihnya agar apa yang diharapkan oleh masyarakat sendiri tentang kesejahteraan, kesempatan bekerja dan sebagainya itu bisa dituangkan dalam melaksanakan hak pilih dengan benar sesuai dengan penilaian dari masing-masing masyarakat sendiri. Pemilu ini jangan sampai kemudian memecah belah, mengkotak-kotakan masyarakat setelah pemilu ini selesai. Sekarang berkotak-kotak sesuai dengan penilaian masing-masing itu ya sah-sah saja. Tapi setelah selesai ya sudah, kita bergabung lagi, karena bermasyarakat itu tidak bisa berkotak-kotak, kita harus bersama-sama. Mungkin itu pesan saya, dan jangan menilai sesuatu itu dari apa yang, kalau kita menilai wah pilihan saya tidak menang, kemudian kita menjadi tidak simpati kepada yang menang, itu menurut saya juga kurang pada tempatnya ya, kurang pada tempatnya. Selesai, siapapun yang menjadi pemenang ya kita dukung kan gitu. Karena itu kan atas dukungan semua. Betul. Dia bisa jadi menang. Mungkin itu. Baik, wah luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Insinyur Haji Ilham Hoir MM. Mudah-mudahan rencananya berjalan lancar. Amin. Kegiatan juga sehat-sehat terus Pak. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Mangga, terima kasih juga. Saya sudah diberi kesempatan untuk melakukan sedikit talk show. Wah, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan manfaat untuk amin, semuanya. amin. Ya, dan pemirsa, tuntas sudah saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.